Pers Warisan Budaya Nusantara, Editor, Aurelius. Tanggal 30 Mei tahun 2023 menjadi hari sangat penting untuk logo Ibu Kota Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 30 Mei tahun 2023 menjadi hari sangat penting untuk logo Ibu Kota Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedikit melihat ke belakang, kilas Ibu Kota Nusantara hingga akhirnya benar-benar dibangun pada era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin. Secara resmi Ibu Kota Nusantara atau disingkat IKN, adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang direncanakan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024, atau bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. IKN dibangun untuk menggantikan Jakarta yang menjadi Ibu Kota Negara sejak 1945. Diharapkan akan terbentuk sebagai provinsi baru yang memisahkan diri dari Kalimantan Timur, atau mirip dengan wilayah daerah Ibu Kota Jakarta. Pembangunan Nusantara dimulai pada bulan Juli tahun 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama, zona area pusat pemerintahan, yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022. Proyek pembangunan ini dikritik berbagai ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo lalu memerintahkan pemerintah Provinsi DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu gabungan dari Nusa atau pulau dan antara yang berarti luar. Atau dapat disingkat pulau terluar. Nusantara merupakan terjemahan dari bahasa Sanskerta yaitu Dwipantara yang artinya kepulauan antara, sebelum merujuk pada wilayah taklukan kerajaan Majapahit di luar Jawa yang lalu bertransformasi dan berkembang menjadi Indonesia modern. Nusantara dipilih sebagai nama Ibu Kota baru Indonesia demi mewujudkan visi nasional yang dikenal sebagai Wawasan Nusantara, cerminan negara kepulauan. Berdasarkan tradisi lisan lokal Kutai, atau sebagaimana tercatat dalam naskah sejarah Salasilah Kutai atau Silsilah Kerajaan Kutai, sebelum daerah itu bernama Kutai pada abad ke-13, sebelumnya disebut Nusantara, atau tanah yang terpotong, karena tanah Aji Batara terletak di antara jahitan layar atau diduga koloni Jawa dan Kutai lama. Pers Warisan Budaya Nusantara, Editor, Aurelius. Sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati, para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan tamu undangan yang telah hadir di Istana Negara. Selamat datang dalam acara Peluncuran logo Ibu Kota Nusantara kita. Luar biasa, senang sekali saya Mayfri Syari dan saya Cesar Gunawan menjadi bagian dari momentum penting bangsa Indonesia dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara atau IKN dibangun dalam rangka mencapai pemerataan keadilan sosial dan ekonomi menuju Indonesia sebagai negara maju, serta mempercepat perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Dan hari ini adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu. Bersama kita akan saksikan logo dari Ibu Kota Nusantara. Logo memiliki peranan penting yang akan mencerminkan visi dan misi dari Ibu Kota Nusantara. Pemerintah mengajak seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi untuk memilih logo Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Pemilihan logo Ibu Kota Nusantara diselenggarakan secara terbuka agar rakyat Indonesia dapat terlibat langsung dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara. Dan hadirin sekalian, mengawali acara sore hari ini, mari kita dengarkan laporan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Ibu dan Bapak para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar, para pimpinan organisasi internasional, Gubernur beserta Forkompinda dari masyarakat Kaltim, Ketua Umum Kadin beserta jajaran, para generasi muda yang akan menjadi pemilik utama IKN di masa depan, serta Ibu dan Bapak para undangan yang saya hormati. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama pada hari yang bersejarah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir sekali lagi dalam acara yang bersejarah, yaitu pengumuman sayembara dan peluncuran logo IKN Nusantara. Pemilihan logo ini merupakan bentuk partisipasi publik dalam proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk membangun rasa memiliki yang kuat terhadap ibu kota kita, Nusantara, sebagai refleksi dari sebuah kota yang dibangun secara gotong royong oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kami menggunakan hashtag Nusantara Kita, karena kita adalah Nusantara. Bapak Presiden yang saya hormati, hadirin sekalian, izinkan kami melaporkan proses pemilihan logo IKN dari awal hingga saat ini. Proses dimulai pada bulan September 2022 saat dilakukan pengumuman terbuka atau open call oleh Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI, selaku mitra otorita IKN dalam proses seleksi ini. Lebih dari 500 desainer ikut serta dalam proses open call. Dari seluruh desainer yang mendaftar, Dewan Kurator ADGI telah mengkurasi 10 desainer untuk mengikuti proses pendesainan logo IKN. Desain tersebut berdasarkan koridor kuratorial yang sudah disiapkan oleh Dewan Kurator ADGI, yaitu 1. Semangat kebinekaan namun dalam satu kesatuan. 2. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki. Serta 3, semangat bahari atau maritim. Dari 10 logo karya desainer tersebut, Ibu Bapak sekalian, Bapak Presiden telah berkenan memilih 5 logo terbaik, serta memberi arahan agar diadakan voting secara terbuka yang dapat diikuti oleh masyarakat secara luas. Voting secara online diadakan pada tanggal 4 April hingga 20 Mei 2023, kami tutup pada Hari Kebangkitan Nasional. Dan selama proses ini dilakukan pula serangkaian roadshow, baik ke berbagai komunitas maupun media, serta paparan dan diskusi publik bagi desainer kelima logo tersebut di kanal-kanal digital. Seluruh proses ini didukung oleh Kominfo, BNI, dan Telkomsel, termasuk dengan mempromosikan kelima logo ini di jaringan komunikasi BNI dan Telkomsel. Proses voting diikuti oleh 500.260 peserta, atau lebih dari 0,5 juta orang yang sudah mengikuti voting ini. Sekitar 60% votes berasal dari Pulau Jawa dan sisanya berasal dari luar Jawa, termasuk 16.000 votes dari Provinsi Kalimantan Timur. Dari seluruh votes yang masuk telah terpilih satu logo yang mendapatkan 133.069 votes atau sekitar 26,6%. Ibu Bapak sekalian, antara yang nomor 1 dan nomor 2 ini bersaing tipis dan telah siap diumumkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, izinkan kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk secara langsung mengumumkan logo Ibu Kota Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkontribusi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, salah satunya dengan ikut memilih langsung logo Ibu Kota Nusantara. Masyarakat telah memilih logo tersebut melalui website www.ikn.go.id pada tanggal 4 April hingga 20 Mei 2023 yang lalu. Dan marilah kita saksikan bersama bagaimana proses sayembara dan voting logo Ibu Kota Nusantara dalam tayangan video berikut ini.
Menyambut ibu kota baru berarti menyambut semangat baru, budaya kerja baru, dan harapan baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Langkah menuju perjalanan panjang, kita mulai dari sini. Talenta-talenta terbaik berkarya, mengilhami nilai-nilai luhur tanah air kita. Menuangkan gagasan dan inspirasi. Menginterpretasikan simbol rumah baru di jantung Ibu Pertiwi. Terpilih 5 nominasi. Inilah bentuk partisipasi, bentuk kontribusi, dan sebuah rasa memiliki. Kita telah memilih. Kita menentukan logo ibu kota, sebagaimana kita menentukan masa depan, karena Nusantara adalah kita. Dalam sayembara pembuatan desain logo baru ini, tentunya Otorita Ibu Kota Nusantara bekerja sama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI dan Bank Negara Indonesia atau BNI. Pada tahap pertama, masuk lebih dari 500 desainer dari seluruh Indonesia yang menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam ajang ini. Kemudian para ahli yang tergabung dalam kepengurusan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI mengkurasi dan memilih 10 desainer yang menjadi finalis dan berhak membuat desain logo baru Ibu Kota Nusantara. Kami akan memberikan apresiasi kepada 5 desainer terlibat. Untuk itu, kami mengundang 5 desainer terlibat logo Ibu Kota Nusantara untuk naik ke panggung. Dan kami mengundang pula Direktur Utama BNI Bapak Royke Tumilaar untuk naik ke panggung dan menyerahkan hadiah secara simbolis. Hadirin yang kami hormati, 5 desainer terlibat ini mendapatkan hadiah berupa uang tunai masing-masing 15 juta rupiah. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami silakan Bapak Royke Tumilaar untuk foto bersama 5 desainer terlibat logo Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya kami silakan untuk Bapak Royke Tumilaar dan 5 desainer terlibat untuk bisa kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, kemarin tepatnya 29 Mei 2023 telah diadakan pengundian voter logo Ibu Kota Nusantara yang akan memenangkan motor listrik. Dan telah hadir di Istana Negara salah satu voter terpilih yang mendapatkan sebuah motor listrik. Kami mengundang Saudari Tiffany Dinata untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bapak Arsyad Rashid untuk naik ke panggung menyerahkan hadiah secara simbolis.
Baik, selanjutnya kami silakan Bapak Arsyad Rashid dan juga voter terpilih untuk bisa kembali ke tempat. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan lebih meriah untuk semua yang telah ikut berkontribusi memilih logo Ibu Kota Nusantara. Kamu ikut vote juga tidak? Jelas Cesar? ikut. Kamu kalau lihat tadi ya datanya, aku adalah salah satu yang vote DKI Jakarta ada nama saya. Ada di sana, saya juga ikutan kemarin. Yes. Karena saya juga ingin menjadi bagian sejarah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana proses votingnya, sekarang kita akan melihat siapa saja desainer yang berkesempatan dipilih oleh masyarakat langsung. 10 karya logo finalis tersebut diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Presiden Republik Indonesia untuk dipilih 5 logo yang diumumkan ke masyarakat. Dan marilah kita saksikan kembali 5 desainer logo yang berkesempatan memenangkan sayembara logo Ibu Kota Nusantara dalam tayangan video berikut ini. Lebih dari 500 logo desainer berpartisipasi. Dikurasi menghasilkan 10 kandidat terbaik dan inilah 5 finalis yang dipilih langsung oleh masyarakat. Agra Satria mendesain logo yang terinspirasi pohon kehidupan yang menghubungkan manusia dengan alam, sesama manusia, dan nilai leluhur kita. Aulia Akbar mendesain logo yang terinspirasi dari pohon hayat sebagai simbol sumber kehidupan, 5 akar melambangkan Pancasila, 7 batang mewakili pulau besar, dan 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi. Dimas Fahrudin mendesain logo berbentuk sirkular menggambarkan ibu kota berkelanjutan, mewakili gerakan masyarakat yang didasari nilai Pancasila untuk Nusantara menjadi figur kota dunia. Ismi Haji Cahyono mendesain logo yang terinspirasi dari perkampungan yang terdiri dari rumah dengan pintu sebagai simbol masuk dimensi baru dan atap yang memberi perlindungan. Setiap kampung dapat saling terhubung untuk memperkuat pertumbuhan Indonesia. Wildan Ilham mendesain logo yang terinspirasi dari Zamrud Khatulistiwa yang menggambarkan berbagai perbedaan yang saling berdampingan, menyerukan ajakan bersatu dalam sinergi dan tumbuh menjadi ruang kebersamaan yang seimbang. Hari ini kita akan menyaksikan satu desain yang terpilih sebagai logo Nusantara kita. Ya, hari ini menjadi hari bersejarah karena kita akan sama-sama menyaksikan logo yang mana yang nantinya akan menjadi logo dari Nusantara kita. Kita semua terlibat dalam proses votingnya. Kalau saya diminta untuk mengkurasi pun jujur akan bingung. Bagus sekali merepresentasikan Indonesia, kebinekaan tunggal ikaan, keberagaman, semuanya ada di situ. Semuanya penuh Semuanya filosofi yang bermakna. Betul. Ya. Dan hadirin sekalian, untuk itu selanjutnya mari kita simak bersama
sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan pernyataan peluncuran logo Ibu Kota Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala otorita IKN, yang saya hormati Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang hadir beserta Pak Bupati, Pak Camat, Bapak Ibu Lurah, yang Lurah coba berdiri, Lurah di Ibu Kota Nusantara. Mana? Oh, Bu Lurah. Ya. Hadir di sini juga Pak Rektor Universitas Mula Warman, kemudian Universitas Balikpapan. Yang saya hormati Pak Panglima, Pak Kapolri, yang akan terus menjaga keamanan negara kita dan juga tentu saja Ibu Kota Nusantara. Ada juga tadi saya dibisikin ASN, ada 30 orang yang sudah siap untuk segera pindah. Yang mana sih? Mana? Enggak ada. Nah, ada katanya 30-an kok yang berdiri hanya 2. Nah, berdiri lagi. Nah, semakin banyak. Dan juga mahasiswa dari Kalimantan Timur. Ada? Ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, lupa tadi Pak Dirut Bank BNI, Pak Ketua Kadin, hadirin dan undangan yang berbahagia. Hari ini kita akan melakukan peluncuran logo baru Ibu Kota Nusantara, yang nantinya ini akan menjadi identitas visual bagi IKN. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Otorita bahwa setelah melalui proses sayembara yang sangat selektif, alhamdulillah telah terpilih logo dengan pemilih terbanyak. Jadi yang milih bukan presiden, hati-hati. Hati-hati. Yang milih ini rakyat, dan jumlahnya juga pemilihnya berapa tadi? 500-an ribu. Jumlah juga yang tidak sedikit. Logo yang terpilih bertema pohon hayat. Yang didesain oleh Mas Aulia Akbar.
Ini pohon hayat ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya. Logo pohon hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN. Menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya. Dan juga memperkuat ikhtiar usaha kita bersama untuk berkontribusi bagi percepatan pembangunan ibu kota Nusantara kita. Ibu kota masa depan Indonesia. Jadi ada New York, ada Washington DC, ada Sydney, ada Canberra, ada di sini Jakarta, ada di sana Nusantara. Jadi ini negara besar, bangsa besar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya luncurkan logo Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.